If only you knew what goes on in my. Keterangan kami dari kelas 11D ingin mempresentasikan tentang komunikasi media humas. Saya Natasha Aulia akan membawakan materi pertama, yaitu tentang komunikasi menurut para ahli. Adapun yang pertama, menurut Colin Cherry, Colin berpendapat bahwa komunikasi adalah sebuah proses yang mana berbagai pihak yang terkait saling memberikan beragam informasi yang bertujuan supaya tujuan bersama dan apapun yang berkaitan dengan hubungan tersebut dapat tercapai dengan baik serta sesuai harapan. Saya Salma Sabita ingin menjelaskan materi komunikasi media humas. Yang kedua, Kafrian berpendapat bahwa komunikasi disebut sebagai alat interaksi yang pribadi dengan menggunakan bantuan simbol linguistik, misalnya simbol verbal yang dihubungkan dengan perkataan setiap individu, serta juga simbol non-verbal. Simbol tersebut dapat langsung diaplikasikan melalui tempat secara langsung ataupun dengan menggunakan berbagai simbol tertentu. Saya Rizky menjelaskan pendapat dari Fosdale. Komunikasi adalah proses di mana sistem didirikan, dipelihara, dan diubah melalui sinyal bersama yang berproses sesuai dengan aturannya. Kenalkan saya dari tujuan kami. Saya akan membacakan komunikasi menurut para ahli menurut. Jadi berdasarkan paradigma Lausel tersebut, komunikasi adalah proses penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunikan melalui media yang menimbulkan efek tertentu. Komunikasi adalah sebuah kegiatan mentransfer sebuah informasi baik secara lisan maupun tulisan. Saya Muhammad Alamsyah ingin menjelaskan komunikasi menurut para ahli menurut Gerard, yakni komunikasi situasi-situasi yang memungkinkan suatu sumber mentransmisikan suatu pesan kepada seseorang, menerima dengan disadari untuk mempengaruhi perilaku penerima. Saya pada dasarnya sekarang ingin menjelaskan komunikasi media humas menurut para ahli menurut Julian J. Dan Melanie Murtindati dalam bukunya Modern Business Communication Principles and Methods dikatakan bahwa komunikasi adalah suatu proses pertukaran informasi antara individu melalui suatu sistem yang biasa atau lazim baik dengan simbol-simbol, sinyal-sinyal maupun perilaku. Lama komunikasi ngomong, lama tancap, lama komunikasi mimik tersenyum. 2. Lama komunikasi gerak-gerik menunjuk. 3. Lama komunikasi suara dan istilah lonceng. 4. Lama komunikasi bahasa irama non-verbal. Saya Salisa Sabita ingin menjelaskan jenis media humas. 1. Media massa atau press adalah istilah yang mulai digunakan pada tahun 1920-an untuk mengistilahkan jenis media yang secara khusus didesain untuk mencapai masyarakat yang sangat luas. Dalam pembicaraan sehari-hari, istilah ini sering disingkat menjadi media. Saya Muhammad Abdiansa menjelaskan jenis media humas. Media humas yang kedua, media audiovisual adalah media yang mempunyai unsur suara dan unsur gambar. Jadi media ini mempunyai kemampuan yang lebih baik karena meliputi kedua jenis media auditif atau dan visual. Media audio merupakan sebuah audiovisual yang berarti bahan atau alat yang dipergunakan dalam situasi belajar untuk membantu tulisan dan kata yang diucapkan dalam menyampaikan pengetahuan, sikap, dan ide. Saya Melissa ingin menjelaskan jenis media humas. Yang ketiga, radio adalah teknologi yang digunakan untuk pengiriman sinyal dengan cara modulasi dan radiasi elektromagnetik atau gelombang elektromagnetik. Nama saya Dea Isya, ingin menjelaskan jenis media humas yang keempat, yaitu televisi. Televisi adalah sebuah alat menangkap siaran bergambar. Kata televisi berasal dari kata tele dan vision yang mempunyai arah jauh atau tele dan tampak atau vision. Jadi televisi berarti tampak atau dapat dilihat dari jarak jauh. Adapun jenis-jenis media humas yang kelima yaitu pameran. Pameran adalah
adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan memberikan gagasan dari sang seniman kepada publik melalui media karya seninya. Melalui kegiatan tersebut diharapkan akan terjadi komunikasi antara seniman yang diwakilkan oleh karya seninya dengan publik sebagai apresiasi. Surat langsung adalah salah satu jenis surat yang dipakai untuk kepentingan langsung atau personal ditujukan kepada pihak lain, baik kepada seseorang atau organisasi perusahaan. Yang ketujuh, pesan-pesan lisan adalah bentuk komunikasi lewat pelafalan yang bermakna dalam menggunakan data, misalnya percakapan, sedangkan komunikasi tertulis merupakan komunikasi yang dilakukan lewat tulisan, misalnya mengirim surat. 8. Media cetak. Media cetak merupakan sarana atau perantara komunikasi yang dicetak pada bahan dasar kertas dan kain untuk menyampaikan pesan atau informasi. Unsur utama dari media cetak adalah teks dan gambar visualisasi. Yang ke-9, media elektronik adalah media yang menggunakan elektronik atau energi elektronik. Media online adalah sebuah sarana untuk berkomunikasi secara online melalui website dan aplikasi yang hanya bisa diakses dengan internet, berisikan teks, suara, foto, dan video. Pengertian media online secara umum mencakupi semua jenis situs website dan aplikasi, termasuk situs berita, situs perusahaan, situs lembaga, instansi, blog, forum komunikasi, media sosial, situs jualan atau online store, dan aplikasi chattingan. Telepon, pesawat dengan listrik dan kawan untuk bercakap-cakap antara dua orang yang berjauhan. Tempatnya kebanyakan telepon beroperasi dengan menggunakan transmisi sinyal listrik dalam jaringan telepon, sehingga memungkinkan pengguna telepon untuk berkomunikasi dengan pengguna lainnya.